Begini penampilan tampan setiap anggota BTS dengan rambut panjang. Baru-baru ini banyak anggota BTS telah memutuskan untuk tidak memotong rambut biasa mereka dan mengikuti tren rambut panjang terbaru. Peringatan spoiler, mereka semua terlihat tampan. Lihat beberapa tampilan terbaru mereka dengan gaya rambut ecchi. Yang pertama, RM. Sementara RM sering mengoceh tentang memotong rambutnya, dia akhirnya memutuskan untuk membiarkannya tumbuh. Dua, Jin. Gaya rambut panjang dan dikeriting terbaru Jin memberikan getaran hati. Tiga, Suga. Rambut terbaru Suga membuat penggemar tergila-gila dengan betapa cocoknya itu dengannya. 4, J-Hope menumbuhkan rambutnya panjang untuk membuat hatinya terpukau selama Lollapalooza. Tampilan terbaru J-Hope adalah favorit penggemar. 5, Jimin. Selama konser Permission to Dance on Stage, penampilan seksi Jimin menjadi viral di media sosial. 6, V. V selalu terlihat terbaik dengan rambutnya yang seksi dan acak-acakan, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memotongnya dalam waktu dekat. 7, Jungkook. Selama Butter, Jungkook mengejutkan ARMY dengan gaya rambut ungu panjangnya yang ikonik. 2, V meraih gelar pertama baru setelah Vogue Korea mengungkapkan 3 surprise coversnya. Edisi Oktober Vogue Korea sudah sangat dinanti berkat V BTS. Sejak terungkap bahwa ia akan menghiasi sampul edisi ini, ARMY telah menghitung mundur hari untuk mendapatkan majalah itu di tangan mereka. Sebelumnya, Vogue Korea telah meluncurkan 3 sampul yang menampilkan V di halaman Instagram mereka. Pada 14 September KST, majalah itu merilis 3 sampul kejutan lagi, membuat penggemar menjadi hiruk-pikuk. Akun Twitter Vogue Korea mengatakan ketiga sampul baru ini adalah hadiah untuk para pembacanya. Di situs web mereka, keterangan berbunyi, V hadir, ikon suatu era. V BTS dan Vogue bertemu lagi, melepaskan sampul yang akan dikenang selama berabad-abad. V BTS selalu segar dan menakjubkan, merilis sampul kejutan edisi Oktober V dan Vogue Korea. Dengan 3 tambahan baru ini, V sekarang menjadi idola pria pertama yang tampil solo di 6 sampul Vogue Korea. Prestasi terbaru ini adalah bulu lain di mahkota radio mode. Vogue Korea jelas telah berusaha keras untuk ini, menyebut kolaborasi ini sebagai sampul dan menyoroti V dari Vogue di setiap sampul. Majalah ini juga akan merilis lebih banyak konten yang menampilkan V yang mencakup film teaser, wawancara dan editorial lengkap dan film lengkap. Fans terkagum-kagum setelah menyadari betapa banyak permintaan V di industri fashion. Meskipun sulit bagi para selebriti untuk menjadi sampul majalah Vogue Korea karena standar ketat mereka, ia tidak hanya tampil di 6 dari mereka, tetapi juga mendapat gelar ikon era dari majalah itu. Majalah solo pertama Taehyung dan mode Korea memberikan 6 sampul dengan 30 halaman, menamainya sebagai ikon era bahkan menyoroti V. Cartier menempatkannya dalam koleksi paling mahal. Industri fashion sangat menginginkannya. Mereka menunggu saat ini menyambut seperti raja, tulis seorang ARMY. Mengingat bagaimana fitur ini menandai awal dari upaya solo V sebagai seorang artis, orang hanya bisa menebak seberapa gila skala kegiatannya saat ini. 3, konser gratis BTS di Busan menghadapi 3 rintangan besar dengan hanya 1 bulan lagi. Hampir sebulan sebelum konser gratis BTS di Busan dan tetap saja acaranya menghadapi masalah. Konser BTS Yet to Come in Busan akan diadakan pada 15 Oktober di Stadion Utama Busan, Asia, dan merupakan bagian dari tawaran kota itu untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030. Konser ini gratis dan diperkirakan akan menarik sekitar 100.000 penggemar. Tapi konser tersebut menghadapi 3 rintangan besar dan tidak jelas apakah itu dapat diatasi. Yang pertama, tempat baru tidak dapat menampung 100.000 penonton. Tempat awal yang dipilih untuk konser adalah panggung tepi laut daratan di Kabupaten Gijang Kota. Tapi tempat ini terlalu jauh dari gerbang utama kota seperti Stasiun Busan dan Bandara Internasional Gimhae, dan akan memakan waktu lebih dari 8 jam bagi penggemar untuk sampai ke tempat itu.
Tempat diubah menjadi stadion utama Busan Asia yang lebih mudah diakses dan punya 53.769 kursi dan 72 titik masuk dan keluar. BTS mengadakan konser Master Magic Shop kelima mereka di tempat yang sama pada Juni 2019 di mana kerumunan 45.000 orang muncul. Ambisi menerima 100.000 penggemar tidak mungkin lagi dengan tempat baru ini, paling-paling itu dapat menampung 50.000 penggemar. Dari jumlah ini, undangan dari negara-negara anggota Boreal International Exposition yang memilih negara tuan rumah World Expo perlu diperhitungkan, yang awalnya diperkirakan 3.500 tergantung pada diskusi dengan Hype. 2. Akomodasi hotel Busan meroket. Tarif kamar untuk satu malam penginapan di Busan sekitar 300.000 won hingga 2 juta won. Biasanya biaya hanya 50.000 won hingga 150.000 won. Para penggemar yang ingin memesan akomodasi lebih awal sudah mengeluh hal ini, tapi pemerintah Busan hanya bisa memberikan panduan dalam menentukan harga akomodasi. Paling-paling ini hanya akan menjadi undang-undang. 3. Kebangkitan kasus COVID-19 mungkin saja terjadi. Selama 4 hari libur panen Chuseok, jumlah pasien baru di Busan sekitar 1.500 dan naik menjadi 3.200. Otoritas kesehatan harus mempertimbangkan jika konser BTS dapat menyebabkan peningkatan signifikan dalam kasus COVID-19. Kami berencana untuk mendiskusikan langkah-langkah kesehatan masyarakat dengan Hype segera setelah jumlah orang asing termasuk jumlah tamu undangan sudah dikonfirmasi, kata seorang pejabat kota. Setelah perencanaan bencana konser ditetapkan, kami akan dapat menggali pendapat dari para ahli dan mencari kerjasama dari organisasi terkait seperti bandara jika diperlukan. ARMY membuktikan hal-hal baik datang karena mereka yang menunggu saat Jin menyiarkan Getting Over It with Bennett Foddy selama 5 tahun. Hal-hal baik benar-benar datang kepada mereka yang menunggu dengan sabar. Jin mengadakan siaran langsung game untuk menghormati ulang tahun RM. Saat ini Jin berada di Los Angeles, California, jadi dia tidak bisa merayakannya secara langsung. Aku keluar sekarang setelah mendarat dari pesawat dan aku belum bisa mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Jadi untuk menghormati hari ulang tahunnya dan karena aku tidak punya banyak yang harus dilakukan, aku akan memainkan beberapa permainan, kata Seokjin. ARMY tidak tahu pada saat itu bahwa ini akan menghasilkan salah satu siaran langsung paling legendaris dan kacau yang pernah ada. Dia memecahkan rekor live BTS terlama dengan durasi lebih dari 3 jam dan rekor lain untuk jumlah penonton puncak. Itu semua berkat game Getting Over It with Bennett Foddy. Ini adalah permainan panjat tebing yang memberi penghormatan kepada Big Game Classic Sexy Hiking tahun 2002 milik Jisoo. Game ini merupakan perjuangan bagi siapa yang memainkannya, itu juga tidak berbeda untuk Jin. Ini bukan pertama kalinya Jin menyiarkan gamenya secara langsung. Pada tahun 2017, ia bermain video game dengan ARMY. Dia telah menyebutkan bermain Getting Over It with Bennett Foddy, tetapi tidak karena kurangnya waktu, banyak kekecewaan ARMY. Salah satu ARMY khususnya telah menyatakan kekecewaan mereka kepada Jin memilih untuk tidak memainkannya. Sekarang sudah 5 tahun dan Jin akhirnya bermain Getting It Over with Bennett Foddy untuk menghasilkan streaming langsung paling epic sepanjang masa juga. Jadi pasti itu membuktikan hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.